Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 103 0812 45 05 6 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Eras, saya ibu dari 2 orang anak, suami saya dokter. Puji Tuhan, melalui anak saya yang tua, kami jadi pendengar setia dari Truth ID. Tiada hari yang lewat tanpa mengikuti acara Bapak. Yang saya tanyakan, maaf Pak, apakah Bapak membayar pajak juga menerapkan dalam anggaran rumah tangga sinode yang Bapak pimpin? Karena Alkitab juga ajarkan untuk hal itu. Mohon pencerahan Bapak karena banyak gembala yang sudah diberkati finance-nya, tapi mungkin mereka tidak bayar pajak. Thank you Pak, terima kasih Bapak dan keluarga. Yang pertama, Gereja Suara Kebenaran Injil itu sinode yang memiliki NPWP. Jadi Gereja Suara Kebenaran Injil pasti membayar pajak, ya, pasti membayar pajak. Ada gereja-gereja yang tidak memiliki NPWP karena GSKI lahir tahun 2018 ya. Maka kami waktu mengurus rekening baru harus membuat NPWP. Jadi kami membayar pajak. Kalau saya pasti membayar pajak karena saya komisaris dari 1, 2, 3 berapa perusahaan begitu, mau tidak mau harus membayar pajak. Ya, nama saya pasti tercantum di situ. Pada waktu tax amnesty saya juga melakukannya. Pada waktu pengampunan pajak saya juga melakukan. Tentu saya harus menjadi teladan karena orang di sekitar saya itu para pembisnis. Saya juga ikut bisnis di antara mereka. Ya, pajak itu buat saya suatu kemutlakan. Karena orang yang tidak setia kepada pemerintah, bagaimana bisa setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Ya, terima kasih. 0812 1381 5 dan seterusnya. Dari Papua. Salam Pak Eras, saya sudah lama mendengarkan khotbah-khotbah Bapak di YouTube. Sudah pasti saya sangat diberkati. Hanya saja, jujur Pak, saya sering putus asa setelah dengar khotbah Pak Eras. Saya semakin tahu banyak, tapi semakin sulit membuat pilihan untuk ikut Tuhan. Lebih tepatnya terjebak dalam pemikiran bahwa saya ini pelin-pelan, suam-suam kuku. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya tidak pelin-pelan ya Pak? Saya benar-benar dirugikan karena karakter saya yang satu ini. Terima kasih Pak Eras, Tuhan berkati selalu pelayanan Bapak. Kalau ibarat obat saudaraku, obat yang disuntikkan itu, kalau obat itu tidak manjur, obat itu tidak benar, tidak bereaksi di tubuh. Atau obat itu manjur, tapi tubuh tidak bereaksi. Ada orang-orang yang diberi suntikan obat sudah tidak bereaksi. Karena sudah keadaan tidak bisa diperbaiki dan biasanya dokter menyuruh pasien begini pulang ke rumah dan berkata, beri makan apa yang dia mau makan. Nah kalau sampai Bapak merasa pelin-pelan, Bapak malah merasa putus asa, berarti firman Tuhan yang saya sampaikan itu benar. Ibarat obat itu benar. Dan tubuh Bapak, tubuh rohani Bapak, jiwa manusia batinnya Bapak masih bisa diperbaiki. Ya, kalau orang tidak bereaksi, nah ini tidak beres. Apakah firmannya ataukah manusianya? Ya, firmannya benar, manusianya rusak juga tidak akan ada reaksi. Tapi kalau firmannya sudah tidak benar, ya tidak akan berfaedah sama sekali. Jadi dari Papua, selamat untuk Anda yang masih bisa diperbaiki.
Ya, selamat karena Anda orang juga yang dikasih Tuhan. Kalau tidak, Anda tidak bisa menulis ini. Bagaimana cara mengatasi pelin-pelan? Itu caranya cuma satu, Anda jangan pelin-pelan. Loh, justru kita minta tolong Pak. Pelin-pelan harus selesaikan secara pribadi. Nah, yang pertama, Anda harus punya tekad. Tekad tidak pelin-pelan. Itu mutlak. Yang kedua, Anda harus punya sikap dari tekad tersebut. Dan itu harus dibiasakan. Yang ketiga. Untuk itu tetap terus mendengar firman. Walaupun Anda merasa gagal melakukan. Tapi jangan berhenti mendengar firman Tuhan. Harus ikut terus. Ya. Tekad, sikap, dan dibiasakan. Anda akan bisa menghilangkan pelin-pelan itu. Ya. Saya tidak mau mengajarkan cara psikologi begini begitu, akhirnya tidak akan bisa menjawab dan orang tidak berubah. Tekad, tunjukkan dalam sikap dan biasakan. Anda akan bisa lolos dari sikap ini. Selamat berjuang bro dari Papua. Ya. 08 9-nya 4 kali 19 dan seterusnya. Saya belajar mengikuti ajaran Bapak. Terima kasih Pak. Kiranya Tuhan membimbing saya ke jalan yang benar. God bless. Oke, God bless juga. Oke. Ini dari luar negeri nih. Pria usia 26. Dari nomornya nomor luar negeri. Salam Pak Erastus, saya pria 26 tahun. Jemaat Mall Arta Gading. Sedang berkuliah di S2 di Jerman. Benar toh? Dan sebentar lagi akan lulus. Saya dalam pergumulan mengenai jalan hidup saya, apakah akan tetap di Jerman atau pulang ke Indonesia. Saya selalu berdoa untuk hal ini, tapi saya selalu takut salah mendengar suara Tuhan. Awal tahun ini saya sudah ditawari pekerjaan di tempat saya magang, tapi karena krisis ekonomi perusahaan tersebut mengalami rugi besar dan tidak mampu lagi berinvestasi di proyek saya. Menganalisa keadaan saya beberapa kali menyimpulkan saya harus pulang karena akan sulit mencari pekerjaan di krisis ini. Tetapi setiap kali saya berpikir demikian, selalu ada orang-orang di sekitar saya, beberapa di antaranya bahkan saya tidak kenal dekat dan sudah lama tidak ada kontak, mengatakan jangan pulang dulu. Dan mereka juga memberi solusi-solusi agar bisa tetap di Jerman. Pertanyaan saya, apakah mungkin Tuhan menggunakan orang-orang di sekitar saya ini untuk mengarahkan saya? Saya jawab, mungkin. Tapi tidak pasti dan jangan dipastikan. Bisa. Saya sendiri sudah bertahun-tahun terbiasa tidak punya keinginan atau rencana Pak. Karena saya hanya mau ikut rencana Tuhan saja. Amin. Kemanapun juga Tuhan mengendaki saya melangkah. Puji Tuhan. Saya berpikir untuk apa saya membuat rencana kalau Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi keselamatan saya. Kalau saya berdoa, saya sering meminta Tuhan menutup pintu-pintu hidup saya supaya saya tidak salah memilih. Apakah boleh Pak? Saya berdoa demikian. Boleh. Boleh. Tetapi tetap keputusan nanti di tangan Anda. Tuhan akan memberikan tuntunan, bimbingan, signal, isyarat, tetapi keputusan tetap di tangan Anda. Tentunya saya sendiri selalu memaksimalkan potensi saya dalam segala hal, Pak. Puji Tuhan karena firman yang Bapak taburkan, saya menjadi berprestasi dalam akademis dan karir, sebab saya tahu melakukan semuanya untuk kepentingan Tuhan. Ini pria umur 26 tahun ya. Terima kasih Pak untuk pelayanan Bapak. Saya dulu jemaat gereja mainstream. Kalau bukan karena kebenaran yang Bapak ajarkan, sangat mungkin saya sekarang sudah menjadi ateis atau pindah agama. Saya merasa yang saya ikuti dulu itu seakan-akan seperti agama lain yang kebetulan saja nama dan kitab sucinya sama dengan kekristenan. Terima kasih jawabannya Pak. Mohon maaf jika terlalu panjang, Tuhan Yesus memberkati. Kepada saudara pria umur 26 di Jerman ini, yang pertama, jangan memandang ini masalah besar. Baik kerja di Jerman maupun di Indonesia itu bukan masalah. Kalau Anda makin menganggap ini masalah besar, Anda makin stres, Anda makin bingung. Take it easy. Take it easy. Itu dulu. Yang kedua, jangan mudah menerima suatu gejala itu tanda.
Anda harus lebih peka mendengar nurani daripada apa yang terjadi di luar. Memang Tuhan bisa pakai kejadian-kejadian, ketemu orang, nasihat orang, bisa. Tapi nurani ini tidak boleh tidak didengar. Ini yang harus lebih didengar. Dan menurut saya, Anda ini orang yang akan pasti bisa mendengar suara Tuhan dalam nurani. Ini orang baik. Anda orang baik. Jadi lebih percaya nurani. Jangan anggap itu masalah besar. Take it easy. 2, lebih mendengar suara nurani. 3, yang penting, apapun yang kita lakukan dimanapun kita berada, kita memuliakan Tuhan. Dengan cara begitu, Anda akan menemukan tempat yang tepat. Ya, sementara itu, ya tentu seperti yang biasa saya katakan, selalu mendengar khotbah saya, jam doa tiap hari, berapa menit? 30 menit minimal. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Nanti Tuhan pasti berbicara. Ingat ya, jangan anggap ini masalah besar. Kerja di Jerman, di Indonesia sama saja. Ya, sama-sama sulit. Mungkin di Indonesia lebih sulit. Ya. Atau di sana lebih sulit, saya tidak tahu. Ya. Jangan anggap itu masalah lebih besar. Ya. Percayalah bahwa Tuhan akan berbicara tapi lebih mendengar suara nurani. Ikuti terus YouTube saya, Jalan Tuhan akan dibukakan. Selamat berjuang, bro. Puji Tuhan, ya. 0851040003 sekian. Benar, Pak Erastus Sabdono, ABAM menjadi kerinduan dan berkat bagi orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Hidup seturut Yesus dari jemaat-jemaat semuanya. Dan sekarang mereka dipuaskan. Memuji dan memuliakan Elohim Yahweh yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pula Nyoto dari 2009 sampai sekarang melihat, membaca, mendengarkan dari radio dulu, ya radio kalau dulu RH, Alkitab 2 halaman, dan YouTube sekarang setiap hari no bolong suara kebenaran. Adik Nyoto merasakan perubahan hidup Nyoto. Nyoto itu nama orang ya. Dan sekarang Nyoto mendapatkan bonus ABAM, semakin merindukan LB3. Ya, Tuhan datanglah segera, amin. Setiap Bapak Erastus melayani Tuhan dan berkata-kata, Bapak Erastus menjawab setiap surat yang ada dalam hati kita dan menjadi jawaban surat penggembalaan bagi semua orang. Demikian pula Paulus kepada jemaat di kota Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan lain-lain. Nyoto terharu, nama orang ini Nyoto. Kasih dan belas kasihan Tuhan melawat Indonesia. Bangsa yang dikenal dunia dengan keramataman rakyatnya yang sudah terkenal sejak dulu. Jabat selamat dan hormat dari setiap orang yang mengasihi Bapak Erastus, yang selalu menyenangkan Tuhan dan selalu semangat. Amin. Pak Nyoto, terima kasih untuk dukungannya. Saya appreciate, saya hargai, saya hormati tulisan Bapak. Ya, Tuhan memberkati Bapak. Puji Tuhan. 0821-23289 sekian. Wanita usia 35 tahun. Ya, kalau bertanya saya senang kalau Anda tulis wanita atau pria dan usianya. Salam Pak Erastus, maaf saya mau bertanya pendapat Bapak lagi. Saya bersyukur saya masih ada satu pengharapan di dalam Tuhan lewat pengajaran Bapak. Setiap mendengar pengajaran Bapak, saya bisa merasakan apa yang saya alami, kesulitan hidupkah? Apa yang saya alami, kesulitan hidupkah? Semua tiada arti kalau tahu Tuhan sudah menyiapkan satu hunian yang kekal abadi di LB3 yang tiada penderitaan dan air mata. Pak, saya seorang wanita usia 35 tahun. Saat ini sedang kebingungan untuk masalah kehidupan ya Pak. Saat ini saya kos di daerah Gading karena saya bekerja di tempat pacar saya dan digaji sudah hampir setahun. Saya gaji sudah hampir setahun saya di sini. Tapi saya berpikir saya tidak mungkin bersama dia menikah karena saya punya penilaian untuk masalah semuanya, terutama karakter. Tadinya saya berpikir bisa tinggal dengan papa saya, walau papa saya juga tinggal di tempat saudaranya. Karena saya berpikir saya kerja di sini nggak mungkin selamanya.
Tapi kenyataannya saya dulu tinggal dengan papa saya tidak cocok. Kami selalu bentrok dan saya selalu tekan batin akan sifat papa saya. Begitupun kemarin nginap di tempat papa saya, kami tidak cocok lagi. Pak, semua intinya karena masalah karakter yang keras. Saya sudah tidak mau tinggal bersama orang yang bisa memancing saya berbuat salah, emosi baik dengan papa saya atau pacar saya, karena saya sadar nggak cocok dengan papa dan masalah pacar saya juga tidak mau berhubungan lebih dalam. Ini sebenarnya kelanjutan dari cerita yang saya mengalami luka batin dengan orang tua papa mama. Pak, dengan keadaan umur saya yang sudah 35 tahun, saya mau mencari kerja juga susah karena saya mau mengambil sikap tegas untuk putus kalau sifat tidak cocok. Maka saya berpikir saya harus bekerja apa? Saya ingin sekali bekerja menjual makanan, tapi dengan keadaan saya sendiri, apa saya sanggup? Tadinya punya pengharapan sama papa, tapi sifat papa masih keras dan kalau sudah marah bisa diam-diaman dalam satu rumah. Saya tidak mungkin bisa tinggal dengan keadaan seperti itu. Menurut papa, apa yang harus saya lakukan dengan keadaan ekonomi yang juga terbatas? Hasil saya bekerja 11 bulan di sini, walau pas-pasan, tapi saya bersyukur, Pak. Uang yang saya hasilkan ini buat menjalani hidup saya, biaya kos dan makan sehari-hari. Pak, saya minta pendapat Bapak, baiknya dengan keadaan begini saya harus kemana? Intinya saya tidak mau melanjutkan hubungan dengan pacar saya. Saya sudah ambil komitmen, saya lebih baik susah daripada saya menderita batin karena saya pilih pasangan. Saya mohon pencerahan untuk pikiran saya, Pak. Karena saya menganggap Pak Eras sebagai orang tua rohani saya. Karena saya jauh dan tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua, Pak. Kadang saya berpikir ingin tinggal di gereja, melayani Tuhan saja, hidup saya dari jauh dari ketakutan. Makasih Pak, mendengarkan masalah ya, saya terima kasih. Saya berdoa agar Pak Eras dan keluarga selalu diberi kesehatan, dijaga Tuhan selalu. Saya tidak tahu mengapa dengan Papa konflik, dengan pacar konflik. Dengan Papa keras. Pacar juga tidak memberi ketenangan, ya. Saya tidak bisa menjawab ini karena saya harus melihat kasusnya dengan lengkap. Minta maaf kenapa harus dibaca, Pak, kalau tidak menjawabnya. Ya sebenarnya semua tanya jawab ini tidak saya baca sebelumnya. Rata-rata langsung karena waktu saya begitu padat. Nah, tetapi saya harus memberitahukan juga tetap pada jawaban dari saya. Yang pertama, jangan berhenti bekerja sebelum pasti ada pekerjaan baru. Sekarang masa COVID-19 ini tidak mudah orang mendapat pekerjaan. Bekerjalah di situ. Ya. Tunjukkan sikap. Ini pacar kan? Kalau pacar, coba jaga jarak, jangan hubungan terlalu dalam. Anda tahu maksud saya. Ya. Batas-batas orang berpacaran yang sehat dan baik. Tapi tetap aja bekerja di situ. Sambil kita melihat kemungkinan kerja di tempat lain. Tuhan pasti akan buka jalan. Pasti. Nah, mengenai dengan Papa, sampai diam-diaman itu saya tidak menyalahkan Papa sepenuhnya. Saya mau beritahu, mestinya kita sebagai anak mengalah. Kalaupun kita teraniaya oleh Papa sendiri, aniaya itu bisa menjadikan kita matang dan dewasa. Saya melihat Anda punya tipe yang tidak bisa diatur atau tidak mudah diatur. Dan itu membuat Anda lelah menghadapi diri sendiri. Mestinya kita itu tidak lelah menghadapi diri sendiri kalau kita mau lentur. Misalnya Papa ngomong apa, tidak usah balesin. Mama sikap Papa ngomong apa, tidak usah tanggapi. Papa bersikap bagaimana, kita diam. Kita merasa kita sakit. Kita merasa tidak aman, tidak nyaman di samping Papa. Kenapa? Karena kita menuntut Papa, menuntut orang lain memiliki standar yang sesuai dengan keinginan kita. Kita punya standar sebenarnya tanpa kita sadari. Standar untuk dikenakan bagi orang lain yang membuat kita merasa nyaman. Dan itu salah.
Kalau saya boleh menyarankan, coba kembali kumpul dengan orang tua dan belajar menyangkal diri dengan orang tua. Menyangkal diri, harus berani mematikan diri sendiri. Bahkan maaf, kita dipandang seperti kotoran pun, tidak usah oleh orang tua, oleh orang lain, kita tidak usah membalas. Di situ ada proses pendewasaan untuk kita. Ya, jangan mencari masalah atau jangan mendapatkan masalah karena kita tidak dewasa. Kalau dengan pacar tadi, ya, saya setuju Anda mulai tidak melakukan hubungan yang lebih dalam. Saya setuju. Tetapi saya juga harus memberitahu bahwa ketegasan itu harganya mahal. Anda mestinya jaga jarak. Ya. Tapi kalau masih bisa bekerja di tempat pacar, bekerjalah di situ. Lalu yang paling terakhir, tidak semua masalah itu selesai seperti yang kita mau. Sering Tuhan mengizinkan kita memiliki masalah yang tidak dibuat selesai. Tapi biarlah kita menjalaninya. Oleh sebab itu yang terbaik, saudaraku, pancangkan perhatianmu ke langit baru, bumi baru. Ini bukan sikap orang putus asa. Ini sikap-sikap orang optimis yang benar, bukan pesimis. Optimis yang benar. Sebab keadaan kita di bumi, hidup kita di bumi hanya sesaat. Mengapa mesti kita risaukan? Jalani saja dari hari ke hari. Ya, saya kira cukup nasihat saya ini. Ingat ya, jaga jarak dengan pacar. Masih pacar, belum hubungan suami istri, tidak boleh terlalu dalam. Ingat ya, mengalah kepada orang tua. Ingat ya, tekanan, tindisan, perlakuan tidak adil itu bisa mendewasakan. Mendewasakan dengan proses pendewasaan yang tidak bisa kita beli dengan uang. Karena Allah yang memberi berkat abadi itu. Berkat abadi melalui persoalan, melalui tekanan-tekanan. Terima kasih. Oke, 0811 975 dan seterusnya. Halo Pak Era, saya laki-laki, kita seumuran Pak, 62 tahun. Saya kenal Bapak pada waktu saya ibadah di Maijen Sungkono, Surabaya. Kebetulan pada waktu itu saya sedang alami masalah fitnahan. Bapak ibaratkan orang benar itu seperti punya tulang kingkong, walaupun dibanting akan bangkit lagi Pak. Ayat-ayatnya lupa. Lalu di Jakarta pada awal tahun 2000-an saya aktif beribadah di GPI Rehoboth, Duta Merlin Pak. Bahkan saya tanggal 4 Mei 2002 saya dibaptis oleh Bapak di jalan arah Rumah Sakit Cikini. Ya, namanya Gedung Kasih Bersaudara. Ya, itu namanya. Beberapa tahun kemudian saya dipercaya jadi pengurus denominasi lain Pak. Jadi nggak pernah ibadah lagi di tempat Bapak. Tetapi kalau saya penginjilan ke daerah-daerah, saya tetap bawa majalah Truth. Majalah yang saya terbitkan. Saya dulu pertama kantornya di Tanah Abang 2 sampai pindah ke Jalan Biak dekat Roxy Mas. Sekarang saya dah pensiun. Rindu ketemu teman-teman lama yang beri saya majalah renungan VCD Pak Eras. Kalau sama Pak Eras beberapa kali ketemu di rumah duka Pak, sedang pelayanan. Semenjak ada PSBB COVID-19, saya setiap saat dengan khotbah-khotbah Bapak setiap harinya. Kalau Tuhan izinkan, saya pengen belajar Ibrani dan ketemu pengurus majalah renungan untuk saya bagi-bagian lagi. Saya pengen aktif di tempat Bapak lagi. Sekian dulu SMS saya Pak Eras. Pak, khotbah-khotbah Bapak sudah ada bahasa isyarat. Kenapa nggak sekalian diberikan terjemahan bahasa Inggris juga bahasa Mandarin? Oh, memang sedang diusahakan. Tapi untuk menemukan orang yang bisa berbahasa Inggris dan mengetik cepat dan berbahasa Mandarin itu sulit. Bahasa Inggris sudah diterjemahkan tapi tidak langsung. Bahasa Mandarin juga kita terjemahkan tapi beberapa saja. Tapi masih jalan terus. Terutama bukunya. Jadi kalau mau membagi-bagikan majalah dan lain-lain nanti akan bisa dihubungi oleh literatur kami. Ya, Ibu Esther nanti akan dihubungi. Ya, dihubungi oleh Ibu Esther. Karena Bapak ini bagi buku dengan senang hati. Kita bisa berjalan bersama dalam pelayanan. 08574836
Salam Pak Pendeta Erastus, semoga Bapak serta keluarga sehat-sehat dan selalu diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan. Saya merasa senang mendengar khotbah Bapak di YouTube sehingga hidup saya diubah oleh Tuhan. Ini Pak, saya mau bertanya kenapa ya Pak dalam doa saya selalu monoton dan tidak ada kata-kata baru. Kalau berdoa tidak konsen, masih memikirkan hal-hal yang lain. Apa yang seharusnya saya lakukan Pak ya? Terima kasih. Ini masalah banyak orang. Terus terang dulu saya juga mengalami itu. Tapi sekarang tidak lagi. Tidak lagi. Bahkan di tengah-tengah ngantuk pun jadi bisa tidak ngantuk. Di sini memang dibutuhkan sebuah proses belajar. Ya. Proses belajar seni berdoa. Ada prosesnya. Nah, tetapi ada beberapa saran yang penting. Yang pertama, tetapkan waktu. Tetapkan waktu jam sekian sampai jam sekian. Ya. Yang kedua, seakan-akan kita sedang bertemu dengan seseorang dan memang akan bertemu. Jadi jangan pakai kaos oblong, celana kolor, jangan. Pakai pakaian minimal kaos yang ada kerahnya, pakai celana panjang. Itu yang saya lakukan. Saya siapkan tisu, kadang juga gitar. Jadi jadikan itu pertemuan istimewa. Ini secara psikologi akan membantu, ya. Lalu buat daftar. Yang pertama 5 menit khusus menyembah, menit berikutnya mengaku dosa, mengucap syukur, doa syafaat, dan seterusnya. Dibuat. Ini akan membantu. Tetapi lebih dari ini ada. Tapi berat. 1, jangan mengharapkan kebahagiaan, kesenangan dari dunia ini. Kalau selama orang masih mengharapkan kesenangan, kebahagiaan dari dunia ini, tidak bisa. Dia tidak akan betah berdoa lama. Yang kedua, bersedia hidup suci. Kesucian hidup membuat kita haus akan Allah. Ketiga, tujuan hidup kita harus hanya benar-benar diarahkan ke langit baru, bumi baru. Ya. Keempat, kita harus menjadikan doa itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Untuk itu kita harus bisa mengalami hal-hal yang indah pada waktu berdoa atau mencari hal yang indah sampai kita tidak bisa tidak berdoa. Ya, coba lakukan itu. Sebagai latihan-latihan awal tadi saya katakan jam yang tepat, pakai pakaian rapi, bikin jadwal, susunan acara doa itu apa, melakukan itu. Akhirnya saudara akan menemukan seni berdoa yang menyenangkan. Puji Tuhan. Selamat belajar ya. Puji Tuhan. Oke. 0813 11996 8 dan seterusnya. Ibu NN 43 tahun. Salam Bapak Pendeta. Saya mau bertanya bagaimana saya harus menyikapi pimpinan saya di kantor yang juga merupakan hamba Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan sepenuhnya nilai-nilai kehidupan yang Tuhan Yesus ajarkan, contohnya seperti bayar pajak tidak sesuai dan lain-lain. Awal-awal saya bekerja, saya tidak mengerti, saya lakukan apa yang dia perintahkan walaupun saya tahu itu tidak jujur. Lama-kelamaan hati saya sangat terbebani dengan keadaan ini Pak. Berbagai alasan saya sampaikan untuk keluar tapi selalu tidak diterima. Singkat cerita, bulan April kemarin saya divonis dokter kanker usus stadium 2B yang otomatis saya tidak bisa bekerja. Dalam kondisi saya masih digaji dari April sampai dengan bulan Juli dengan gaji pokok dengan sambil bekerja di rumah. Tetapi tingkat pertanyaan dan lain-lain membuat psikis saya terganggu dan mengganggu damai sejahtera saya. Saya berunding dengan suami dan anak-anak, kita sepakat bahwa saya tidak bekerja kembali. Tapi pimpinan saya tidak terima karena saya salah satu staf yang terlibat dalam pelaporan pajak. Tapi saya sudah buat komitmen sama Tuhan untuk tidak berbuat dosa lagi. Saya sudah menyerahkan hati kita untuk Tuhan, untuk Tuhan, bentuk untuk Tuhan, ubahkan, minta Tuhan memampukan menolak dosa. Bagaimana Pak untuk menyikapi pimpinan seperti ini? Saya tidak mau hilang damai sejahtera saya. Terima kasih Pak. Saran terbaik Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan semua pelayanan Bapak. Yang pertama diingatkan kepada
pimpinan Anda bahwa ini tidak bisa terus-menerus begini. Satu kali nanti kalau kedapatan repot. Lagi pula tindakan menggelapkan pajak itu berbahaya. Itu pidana. Ingatkan. Lalu Anda berkata, saya tidak bisa terus kerja di sini. Dia nggak bisa paksa Anda. Itu melanggar hukum. Buatlah komitmen bahwa saya tidak akan membongkar ini. Ya, saya tidak akan membongkar ini. Udah, katakan itu. Keluar dari tempat itu. Nanti Anda jadi stres, sakit, lebih mahal harganya. Sakit gara-gara keadaan ini. Tinggalkan saja tempat pekerjaan itu. Ya, daripada Anda jadi sakit. Oke? Saya kira cukup. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati.